Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rizky Ayu Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Di sini saya tidak sendiri, kami dari kelompok 2 beranggotakan 1. Adi Satrio Puspogaluh, 2. Resti Sulistiowati, 3. Syahrial Rifki Nur Fauzi, 4. Saya sendiri, Nanda Rizky Ayu Safitri, dan 5. Wirinyata Masep. Yang pertama, pengertian psikologi. Secara umum, psikologi adalah sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku manusia secara ilmiah. Sedangkan menurut salah satu ahli, Mayer, mengatakan bahwa psikologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang analisis proses mental pada manusia, serta struktur daya ingat atau bisa dikatakan sebuah memori untuk memahami perilaku atau tingkah laku manusia. Selanjutnya, pengertian psikologi secara etimologi dan terminologi. Pengertian psikologi secara etimologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, atau bisa dikenal dengan ilmu jiwa. Sedangkan pengertian psikologi secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental organisme, atau bisa disebut ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan jiwa, hakikatnya, asal-usulnya, proses bekerjanya, dan akibat yang ditimbulkannya. Psikologi juga dapat diartikan pula dengan ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirinyata Masep. Saya akan jelaskan tentang dinamika perilaku manusia dalam perspektif fisiologi. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persosialisasi, dan genetika. Untuk mendapatkan perilaku yang dinamis, individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada dalam dirinya. Perspektif pertama perspektif biologis. Perspektif biologis merupakan pendekatan fisiologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seorang. Nah, tokoh utama perspektif biologis ini adalah Hippocrates. Jadi beliau adalah bapak ilmu kedokteran yang sangat peduli terhadap perkembangan perilaku dan proses material manusia dianalisis dari sisi biologis. Kedua, perspektif behaviorism. Perspektif ini mendapatkan perilaku sebagai aktivitas sesuatu organisme yang dapat dideteksi seperti berbicara, tertawa, dan menangis. Pada perspektif ini yang dilihat perilaku organisme ketimbang pada otak dan sistem syaraf. Tokoh yang perspektif ini yang paling terkenal adalah Ivan H. Pavlov dan John B. Watson. Penganut behaviorism menaruh peranan penghargaan reward dan maupun hukum punishment dalam pertahankan atau mengulangi.
kecenderungan munculnya perilaku tertentu. Salah satu cabang behaviorisme adalah fisiologi stimulus respon. Selanjutnya adalah perspektif kognitif. Dalam perspektif kognitif ini, sebagian kembali pada akar kognitif dari psikologi, yakni persepsi, daya ingat, penalaran, dan pemutusan pilihan dan kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat. Selanjutnya adalah perspektif humanistik. Menurut pandangan humanistik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Perilaku manusia berpusat pada konsep dirinya berupa persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Dalam perspektif humanistik, belajar dianggap berhasil jika peserta didik dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Selanjutnya yaitu implikasi perspektif biologi. Perilaku dan proses mental organisme sangat ditentukan oleh perkembangan neurobiologi pada kedua belahan otak. Oleh karena itu, pada penerapan perspektif biologi dalam pendidikan yang paling tepat adalah dengan memaksimalkan kerja otak, baik otak kanan maupun otak kiri. Selanjutnya, implikasi perspektif behavioristik. Dalam penerapannya dalam dunia pendidikan, guru diharapkan mampu memberikan stimulus kepada siswa agar nantinya siswa mau merespon agar memudahkan siswa untuk belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi perspektif kognitif. Contoh penerapan perspektif kognitif adalah dengan mendorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Dan ada beberapa contoh implikasi perspektif kognitif yang lain dalam dunia pendidikan. Contohnya dengan cara merencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Contoh untuk membantu siswa memahami garis lintang dan garis bujur. Minta siswa untuk menelusuri jalur sebuah angin topan dengan menggunakan koordinat garis lintang dan garis bujur yang diperoleh dari internet. Contoh penerapan perspektif kognitif lainnya adalah ketika mengenalkan konsep mamalia, minta peserta didik untuk memberikan banyak contoh. Lalu di sini ada implikasi perspektif humanistik. Salah satu implikasi perspektif humanistik adalah pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai pendamping. Selain pendidikan terbuka, contoh lainnya adalah cooperative learning atau belajar kooperatif, independent learning atau pembelajaran mandiri, dan student-centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Kesimpulan, dengan mempelajari psikologi perkembangan tenaga pendidik akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku baik, mengenai dirinya sendiri atau manusia pada umumnya dan peserta didik pada khususnya, sehingga dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan
metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Oke, terima kasih. Bila ada salah kata dari kelompok kami, saya sebagai perwakilan dari kelompok kami meminta maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Gitulah hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.